Ustadz, pagi ini saya dapat postingan seperti ini Ustadz. Siapa sebetulnya pengikut salaf? Aswaja, imamnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan Wahabi, itu imamnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Abdullah bin Baz, Syekh Albani. Sedangkan Imam Hanafi 80 tahun Hijriah, Imam Malik 93 Hijriah, Imam Syafi'i 150. Jadi sebetulnya yang lebih dekat kepada Rasulullah siapa? Wahabi apa Aswaja? Kita katakan Imam Malik, Imam Syafi'i, imam kita semua. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW pasti akan mengakui bahwa mereka sebagai para ulama. Dan aneh kan kalau misalnya, oh enggak nih ulama milik kami aja, enak aja milik kalian. Ajib. Para ulama itu tidak pernah mengklaim saya milik kalian, saya enggak, ilmu saya untuk setiap orang. Iya. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan ulama kami ya ini, ulama kalian ya itu. Enggak, ulamamu ulama kami. Iya. Imam Abu Hanifah ulama kami, Imam Syafi'i ulama kami, Imam Ahmad ulama kami. Para sahabat ulama semuanya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya, mereka ulama. Tapi perbedaan kita dan kalian adalah kalian mensucikan para ulama, sedangkan kami mengatakan ulama manusia yang bisa jadi diambil dan bisa ditolak. Semuanya dilihat kalau Al-Quran dan hadis sesuai kita ambil. Sementara kalian seakan-akan yang diucapkan ulama pasti benar. Kalian menganggap ulama seakan-akan tidak mungkin salah. Ini perbedaan antara kami dengan kalian. Kami tetap menghormati Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kami ambil ilmu mereka. Tapi kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kami ambil. Siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang kami tidak ambil. Karena kami menganggap bahwa yang maksum hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami meyakini betul menghormati para ulama itu wajib. Tapi tata cara menghormati bukan dengan cara takdis, pensucian melampaui batas, gulu berlebih-lebihan, seakan-akan ulama bagaikan nabi yang tak pernah salah. Bukan begitu caranya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Dan ya akhi, julukan Wahabi itu sebetulnya siapa sih? Antum perlu ketahui, kata-kata Wahabi itu sudah muncul sebelum firqah Wahabiyah itu sudah muncul sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada 1115 Hijriah. Sementara fatwa tentang firqah Wahabiyah itu sudah ada di abad ke-5 Hijriah, yaitu Ibnu Lakhami, di mana beliau ditanya tentang masjid yang dibangun oleh firqah Wahabiyah. Lalu Imam Ibnu Lakhami mengatakan itu masjid yang harus dihancurkan karena itu masjid dirar. Lalu Wahabiyah yang dimaksud oleh Ibnu Lakhami siapa? Pengikut Abdul Wahab bin Rustum. Dia yang mendirikan firqah Wahabiyah itu di awal-awal abad kedua Hijriah atau ketiga Hijriah di Maroko. Dan memang pemikirannya hancur. Dia mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Dia mengatakan sholat Jumat tidak wajib, mengatakan jilbab tidak wajib, dan membatalkan banyak syariat Islam. Makanya para ulama mengkafirkan dia. Iya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijriah. Madhab beliau apa? Hambali. Mengikuti fikihnya dalam fikih Ahmad bin Hambal. Jadi beliau tidak mengatakan saya tidak ikut Imam Ahmad, tidak ikut. Justru imam yang 4 itu diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan beliau menisbatkan diri kepada madhab Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ikhwatul Islam, azakumullah. Nah inilah Pak, di zaman sekarang ini serampangan orang menuduh Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi. Kemudian dibikin sebuah buku yang isinya 100% dusta semuanya. Apa itu? Sejarah berdarah Salafi Wahabi.
yang ditulis oleh Idahram. Idahram itu kebalikan namanya Marhadi. Ya. Dibalik jadi Idahram. Itu orang Tanjung Priuk, Pak, di sana. Iya. Itu buku isinya kedustaan semuanya isinya. Dusta 100%. Dan alhamdulillah sudah dibantah oleh banyak ustadz, diantaranya Ustadz Firanda, Ustadz Sufyan bin Khalid Rurai, demikian pula Ustadz Waskito. Ya, itu sudah dibantah buku tersebut. Tapi kemudian buku ini yang kemudian dijadikan patokan oleh mereka. Ini nih Salafi Wahabi bahaya. Padahal isinya memprovokasi, Pak. Memprovokasi isinya kedustaan semuanya. Sayangnya menjadi apa? Mangsa-mangsa empuknya adalah orang-orang awam yang tidak paham sama sekali. Siapa sebenarnya Ahlus Sunnah itu? Al-Imam Ibn Hazm di kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wal Nihal mengatakan bahwa Ahlus Sunnah adalah yang memiliki kebenaran, Ahlul Haq, yakni kebenaran ada pada mereka, dan yang selain mereka adalah Ahlul Bid'ah. Yang selain dari Ahlus Sunnah adalah Ahlul Bid'ah. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah itu adalah sahabat. Dan sahabat langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar kepada beliau, ditarbiyah, dididik dan ditasfiyah, dibersihkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sahabat dan setiap orang yang mengikuti manhaj mereka, setiap orang yang mengikuti manhaj mereka, cara dan sikap beragama mereka, seperti tabi'in. Pertama orang yang mengikuti sahabat adalah tabi'in. Kemudian ashabul hadis dan orang yang mengikuti mereka dari para fuqaha dari zaman ke zaman ila yaumina hadha, sampai pada hari ini. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala hidup pada abad ke-4 dan ke-5 Hijriyah. Dan setiap orang yang mengikuti mereka dari orang-orang awam di timur dan di barat bumi, semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka. Inilah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengikuti manhaj perjalanan para sahabat. Demikian juga mereka yang mengikuti para sahabat dinamakan Salafi. Ia mengikuti manhaj sahabat. Siapa saja yang mengikuti perjalanan mereka di dalam kehidupan keagamaan mereka, maka mereka adalah Salafi. Dan mereka adalah Ahlus Sunnah. Oleh karena itu, kita dapat membagi. Apabila kita berbicara tentang tarikh, sejarah
tahun keberadaan kaum salaf, maka dia sampai kepada 3 kurun pertama, sampai pada abad ke-3. Abad pertama sahabat, abad kedua tabi'in, abad ketiga tabi'ut tabi'in, selesai. Itulah salafun as-salihin. Kalau ditinjau, dilihat dari jurusan tarikh keberadaan mereka. Tetapi kalau dilihat dari jurusan manhaj, sikap dan cara beragama, maka ini luas sekali sampai pada zaman kita ini. Karena itu para ulama mengatakan salaf itu adalah yang hidup di kurun terbaik, 3 kurun terbaik. Dan siapa saja yang mengikuti mereka di dalam beragama itu salafi. Nisbah kepada kaum salaf, disandarkan kepada kaum salaf. Kenapa? Karena mereka mengikuti cara beragama kaum salaf. Paham itu ya? Demikian juga khalaf, generasi yang datang sesudah generasi kaum salaf. Kalau kita berbicara tentang tarikh, maka mereka adalah generasi yang datang sesudah generasi kaum salaf. Tetapi kalau kita berbicara tentang manhaj dan akidah, maka siapa saja yang menyalahi, yang menyelisihi, yang berlawanan dengan manhaj dan akidah kaum salaf, dia khalaf. Walaupun dia hidup di kurun terbaik. Karena kita tahu sebagian dari ahli bid'ah, pemuka-pemuka ahli bid'ah, sebagiannya hidup di kurun-kurun tersebut. Tetapi perjalanan mereka menyalahi kaum salaf. Khawarij hidup di zaman sahabat, di kurun terbaik, di masa khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tetapi mereka tidak mengikuti manhaj para sahabat. Maka siapa saja yang menyalahi manhaj para sahabat, dia khalaf. Dan siapa saja yang mengikuti manhaj para sahabat di dalam beragama, maka dia salafi.